Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Kelvin Putra dengan NIM 12S2/018. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat 10 soal Java dengan menggunakan materi U11, yaitu adalah nested construct dan generic dan record. Di sini saya sudah membuat readme-nya, yaitu adalah soal pertama itu nested class atau panjang nama. Itu membuat program menggunakan inner class untuk menghitung panjang nama dengan inputnya Kelvin dan outputnya panjang namanya 6. Nah, berikut adalah kodenya Pak. Di sini ada package tugas tambahan yang dimana ini untuk mendeklarasikan bahwa kelas-kelas level ini berada dalam package bernama tugas tambahan. Lalu di sini ada import java.atil.scanner yang dimana itu untuk mengimport kelas scanner dari package java.atil. Scanner ini digunakan untuk membaca input. Terus ini ada kelas author 1 yang dimana itu membawa sebuah author class atau kelas luar bernama author 1. Lalu di sini ada string nama yang dimana itu untuk mendeklarasi variabel bernama nama bertipe string. Variabel ini memiliki kelas author 1. Jadi setiap objek dari author 1 akan memiliki variabel nama. Lalu ada kelas inner. Nah, di sini ada inner class atau kelas dalam bernama inner dalam kelas author 1. Kelas ini adalah kelas yang didefinisikan di dalam kelas lain. Jadi kelas ini bersifat non-static, yang dimana ia terkait arah dengan objek dari author class. Lalu ada void hitung, yang dimana itu untuk membawa metode bernama hitung yang bertipe void. Lalu ada system.out.println, yang dimana itu yang dalam kurungnya ada panjang nama plus nama .length, yang dimana itu mencetak teks panjang nama yang diikuti dengan panjang atau jumlah karakter dari variabel nama, itu nama .length. Lalu di sini ada public class sol1, yang dimana itu membuat public class utama bernama sol1. Lalu ada public static void main dalam kurung string, yang dimana itu tuh metode main titik masuk program Java-nya nanti. Lalu ada scanner sc sama dengan new scanner yang kurung system.in, yang dimana itu untuk membuat objek scanner bernama sc dan untuk membaca inputnya juga. Lalu di sini ada author 1 sama dengan new author 1. Author 1 0 sama dengan new author 1, yaitu membuat objek dari kelas author 1 dan menyimpannya ke variabel 0. Lalu ada system.out.print, yaitu gunanya itu untuk menampilkan pesan nanti untuk memasukkan nama. Lalu ada o.nama sama dengan sc.nextLine, yang dimana itu membaca satu baris input dari user menggunakan nextLine lalu menyimpannya ke dalam variabel nama yang ada di objek u. Lalu ada author 1.inner i sama dengan 0 new inner, yang dimana itu membuat objek dari inner class inner. Karena inner adalah non-static inner class, kita harus membuatnya melalui objek outer class u. Lalu di sini ada i.hitung, yang dimana itu untuk memanggil metode hitung yang ada di objek inner class. Di sini saya akan menyalakannya, Pak. Nah, di sini di readme saya akan mengcompile-nya. Nah, di readme inputnya itu namanya, lalu dia akan mencetak output itu panjang nama sama dengan 16 sesuai dengan di readme. Karena ini kan ada 1 2 3 4 5 6 yang mempunyai panjang 6. Lalu di sini ada soal yang kedua. Lalu di sini ada package tugas tambah sama seperti tadi itu, yaitu untuk mengklasikan bahwa semua kelas itu berada di file yang package bernama tugas tambahan. Lalu ada import java.atil.scanner sama juga tadi untuk mengimport kelas scanner agar bisa digunakan untuk membaca inputnya. Lalu ada kelas author 2, yaitu membuat author class atau kelas luar bernama author 2. Lalu ada static string text, yang dimana itu mendeklarasi variabel static bertipe string bernama text karena sifat static juga tadi sama sebelumnya tadi variabelnya memiliki kelas bukan milik objek. Lalu ada static class nested, yang dimana itu membuat static nest bernama kelas bernama nested. Nah, perbedaannya dengan inner class sebelumnya tadi itu adalah ini adalah static class yang bukan inner class biasa, bisa diakses tanpa harus membuat objek dari author 2 terlebih dahulu, tapi tidak memiliki akses langsung ke variabel static milik author 2. Lalu sini ada void process dalam kurung, yang dimana itu untuk membuat metode bernama proses yang bertipe void di dalam static nest classnya. Lalu ada system.out.println, yang dimana itu mencetak si variabel teks dalam huruf besar nanti atau uppercase. Baru sini ada top uppercase, itu adalah metode dari kelas string yang mengubah semua huruf menjadi kapital.
Lalu di sini ada public class sol 2, yang dimana itu membuat public class utama bernama sol 2. Lalu di sini ada public static void main full string, yaitu metode main tempat program Java mulai dijalankan nanti. Lalu di sini ada scanner ST sama dengan new scanner dan full system.in, yang dimana itu untuk membuat objek scanner untuk membaca inputnya nanti. Ada system.out print, itu menampilkan nanti akan memasukkan teks nanti waktu kita mau inputnya nanti. Lalu ada author2.text, yang dimana itu sama dengan st.nextLine, yang mana itu akan membaca input teks dari user menggunakan nextLine, lalu langsung simpan di variable static text milik kelas author2. Lalu ada author2.nest nestn sama dengan ini author2.nest, yang dimana itu membuat objek dari static nest kelas nest. Karena bersifat static, kita bisa langsung mau objeknya tanpa perlu objek dari kelas objek dari author2. Lalu ada end.process, yang dimana itu memanggil metode proses dari objek. Sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di readme itu adalah Java inputannya. Nah, di sini sesuai dengan outputnya itu Java dengan huruf kapital dan sesuai di readme. Lalu di sini ada sol 3 itu generik atau penjumlahannya, itu program generik untuk menjumlahkan dua angka dengan input. Nah, nanti ada 53 dan output hasilnya akan 8. Akan 8. Nah, di sini sama kayak seperti sebelumnya, itu package-nya juga sama. Artinya juga import Java artinya scanner itu juga sama. Di sini kita mulai dari kelas kalkulator lebih kecil text number. Nah, itu membuat kelas bernama kalkulator atau general class. Itu lebih kecil text number, artinya itu T adalah tipe data yang akan ditentukan saat membuat objek. Lalu T itu harus membuat subclass dari number, contoh integer, double, float, long, dan lain-lain. Ini membatasi agar hanya tipe angka yang boleh digunakan. Lalu di sini ada T A, B, yaitu deklarasi dua variabel instance A dan B bertipe T atau tipe generik. Variabel ini akan menyimpan dua nilai angka sesuai tipe yang dipilih nanti. Lalu ada kalkulator yang kurung TA, TB, jadi main konstruktor dari kelas kalkulator menerima dua parameter bertipe T dan akan disimpan ke variabel A dan B. Lalu di sini ada this.A sama dengan A dan this.B sama dengan B, yang mana itu menggunakan this untuk membedakan variabel instance atau this.A dengan parameter memiliki nama sama A. Nilai parameter ini akan disalin ke variabel milik objek. Lalu ada integer jumlah, yang dalam integer jumlah dalam kurung itu membuat metode bernama jumlah yang akan mengembalikan nilai bertipe integer. Lalu ada return A dot integer value plus B dot integer value, di mana itu mengambil nilai dari A dan B, mengubahnya menjadi tipe integer menggunakan metode integer value, lalu menjumlahkannya. Integer value adalah metode yang dimiliki oleh semua subclass dari number. Lalu di sini ada public class sol 3. Nah, itu membuat public class utama bernama sol 3. Lalu ada public static void main, kurang itu metode main atau titik awal eksekusi program nanti. Lalu di sini ada scanner sama dengan scanner dan kurang sistem, yaitu membuat objek scanner untuk membaca input dari user nanti. Lalu system.out.print, nah saat itu menampilkan pesan angka 1. Lalu integer x sama dengan st.x integer, itu membaca input berupa integer dari keyboard dan menyimpannya ke variable x. Lalu system.out.print itu juga sama, tapi ini hanya menampilkan pesan angka 2. Lalu sini ada integer y sama dengan st.x integer, itu membaca input integer kedua dan menyimpannya ke variable y. Lalu di sini ada kalkulator. Ada sequence k, integer k sama dengan kalkulator. Ya. Bertanda sequence x y dan kurung x y. Yaitu membuat objek dari kelas kalkulator dengan tipe generik integer. Integer tadi itu berarti t diganti dengan integer. Dan konstruktor dipanggil dengan nilai x dan y. Karena x dan y bertipe integer, Java nanti Java ini otomatis akan mengubahnya menjadi integer. Lalu ada system.out.print karena hasil plus kan dan jumlah, yaitu memanggil metode jumlah dari objek A lalu mencetaknya dan hasil penjumlahan dengan format hasil nanti. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di readme saya mau compile-nya. Nah, di sini di readme itu inputnya itu 5, lalu yang keduanya itu 3. Nah, akan menghasilkan hasilnya akan 8 dan sesuai dengan di readme. Kita lanjut ke nomor 4, itu soal metode generik atau nilai maksimum. Program generik untuk mencari nilai terbesar dengan input 7, 10 dan output terbesar 10. Itu adalah soalnya, Pak. Kodenya.
Nah, sama juga sampai tadi itu fixnya juga sama. Kita mulai di kelas max kelasnya itu. Nah, kelas max lebih di extend comparable itu. Itu kelasnya bernama max. Extend comparable artinya itu ada tipe generik. Saya harus mengimplementasikan interface comparable. Ini mungkin kita membandingkan objek menggunakan metode compare to. Contohnya tadi tipe yang boleh ada integer, double string, karakter dan lain-lain. Lalu ada T koma B itu mendeklarasi dua variabel instance A dan B bertipe T atau tipe generik. Lalu ada max dalam kurung T baru TB, yaitu menyebut salah satu class max yang menerima dua parameter bertipe T. Lalu di sini di sudut A sama dengan A dan di sudut B sama dengan B. Di mana itu menyalahi nilai parameter ke variabel instance menggunakan this. Lalu di sini ada T get max dalam kurung, yaitu adalah metode get max yang mengembalikan nilai bertipe T atau tipe yang sama dengan inputnya nanti. Lalu di sini ada return MA convert B to B begitu 0 A sama dengan B, yaitu B yang kompetitif itu membandingkan A dengan B, itu mengembalikan nilai positif jika A lebih besar dari B dan mengembalikan 0 jika A sama dengan B, lalu mengembalikan nilai negatif jika A lebih kecil dari B. Lalu di sini ada public class soal 4. Nah, soal 4 sama juga, yaitu public class utama bernama soal 4. Lalu ada public stack main, yaitu method main dengan titik masuk program nanti. Ada scan test sama dengan new scanner dalam kursus sistem ini, itu membuat objek scanner untuk inputnya nanti. Lalu sistem out print nilai 1 itu menampilkan prom ada nilai 1 dan integer x sama dengan integer itu membacakan integer pertama dan menyimpannya ke variabel x. Lalu di sini ada system.out.print itu nilai 2 itu menampilkan prom nilai 2. Di sini ada integer sama next integer itu membaca angka integer kedua dan menyimpannya ke variabel y. Lalu di sini ada max integer m sama dengan new max x dan y. Itu membuat objek kelas dari kelas max dengan tipe dan integer. Integer itu berarti tadi t ada diganti dengan integer. Karena integer mengimplementasikan comparable integer, kode invalid. Lalu kode konstruktor ini dipanggil dengan nilai x dan y. Lalu di sini ada system.out.println, yaitu dia yang berarti get m.getMax itu, yaitu adalah memanggil metode getMax dan mencetak hasilnya nanti dengan format besar. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, Pak. Keseluruhan 4 ini tadi ada 7 dan 10. Nah, outputnya terbesar ada 10 dan sesuai dengan yang di headnya, Pak. Pada soal klaim itu generate atau reverse string, yaitu program untuk membalik teks menggunakan generik, yaitu input Java dan outputnya AVAJ, itu terbalik. Sini ada kodenya. Nah, kodenya juga sama dengan package yang sama juga, Pak. Lalu di sini kita mulai class reverse. Nah, class reverse T ini membuat class yang bernama reverse T, artinya class ini bersifat generik, tipe datanya T akan ditentukan saat membuat objek, tidak ada batasan atau extend, jadi T bisa tipe apa saja, mau string, integer, atau yang lain-lain. Lalu di sini T data, di mana itu yang deklarasi variabel instance bernama data bertipe T atau tipe generik. Variabel ini akan menyimpannya data yang ingin dibalik. Lalu di sini ada reverse, yaitu satu kelas reverse yang menerima satu parameter bertipe T. Lalu di sini ada disebut data sama dengan data. Ini mana itu menyalahi nilai parameter data ke variabel instance di sudut data. Lalu ada void tampil, yang dimana itu membuat metode tampil bertipe void. Metode ini bertugas menampilkan hasil pembalikannya nanti. Lalu di sini ada stringnya sama dengan data toString, yang dimana itu mengubah isi variabel data menjadi string menggunakan metode toString, dan hasilnya akan sampai ke variabel s. Dan ini penting karena kita akan membeli text dan string builder hanya bisa bekerja dengan string. Lalu di sini ada string balik yang sama dengan new string builder. Nah, reverse to string, yang dimana itu adalah gunanya untuk ini string builder itu membawa objek string builder dari string s, lalu reverse itu membalik urutan karakter dalam string builder, lalu to string itu mengubah string builder kembali menjadi tipe string dan hasilnya shifting ke variabel balik nanti. Lalu di system.out dan hasil plus balik, yaitu mana mencetak hasil pembalikan dari format hasil di depannya nanti. Lalu di sini ada public class soal nomor 5, soal 5. Ini mana itu public class utama bernama soal 5. Lalu ada public static void main string, itu metode main titik awal eksekusi program yang nanti akan buat. Lalu ada scanner SC sama dengan new scanner yang kurus system.in, itu membuat objek scanner untuk input nanti. Lalu di sini ada system.out.print yang mana itu menampilkan pemasukan teks nanti. Lalu ada stack text sama dengan sc.nextLine yang mana membaca satu baris teks dari user dan menyimpannya ke variabel teks. Lalu ada reverse string R,
sama dengan new array force. Gua teks yang mana membawa dari kelas reference dengan tipe general string. Lalu di sini ada r.tampil. Jadi mana mengambil metode tampil dari objek r untuk menampilkan teks yang sudah dibalik nanti. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di readme inputnya itu Java. Pertama saya akan mengcompile-nya. Dan yang di readme itu Java. Dan outputnya AV aja sama sesuai dengan yang di readme. Selanjutnya kita ke soal nomor 6, yaitu adalah record atau luas persegi. Record untuk menghitung luas persegi input 4, outputnya luas sama dengan 16. Di sini saya akan sama kita juga package-nya sama, dimana itu package tugas tambahan. Lalu di Java lalu ada record persegi. Record persegi dalam kurung integer. Nah, ini adalah deklarasi record atau fitur baru. Ini adalah deklarasi record nanti. Lalu sini record persegi atau integer sisi, yang artinya membuat kelas khusus bernama persegi. Secara otomatis memiliki satu komponen bernama sisi. Lalu record otomatisnya akan menyediakan konstruktor getter, toString, equals, dan squad. Record ini sangat cocok untuk data kelas yang hanya menyimpan data atau element table. Di sini ada integer luas. Nah, dalam kurung yang mana menambahkan metode custom bernama luas ke dalam record persegi. Lalu ada return sisi kali sisi, itu menghitung luas persegi dengan rumus sisi kali sisi. Dalam record kamu bisa langsung mengakses komponen sisi tanpa disk. Lalu di sini ada public class soal, namanya itu public class utama bernama soal 6. Lalu ada public static main kurung string. Yang mana itu metode main itu masuk program. Lalu scanner saya sampai dengan new scanner dalam kurung sistem ini. Yang dimana itu membawa scanner untuk diinput nanti. Lalu ada sistem out print. Ini itu untuk memasukkan sisi nanti. Ada integer s sama dengan s.next line. Next integer. Yang mana membaca adalah naikkan input nanti dan menyebutnya ke variable s. Lalu persegi p sama dengan new persegi dalam kurung s. Itu membuat objek persegi dengan nilai sisi sama dengan s. Jadi otomatis menyediakan konstruktor berdasarkan komponennya yang deklarasikan oleh integer sisi. Lalu di sini ada sistem outputnya yang plus p luas, yang mana memanggil bentuk luas dari objek p lalu mencetak hasilnya dengan format luas. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, saya mau compile-nya. Lalu di sini inputnya ada 4 dan outputnya dan luasnya 16 sesuai dengan output yang di readme. Lalu ada soal tujuh record atau cek dewasa. Record untuk mengecek apakah seorang dewasa dengan input umurnya, lalu outputnya akan mengeluarkan belum dewasa. Saya akan sama seperti sebelumnya, adalah package-nya sama, yaitu ada di tugas tambahan. Nah, di sini kita mulai dari record orang, kan kurung string nama, integer umur, yang dimana itu adalah membuat record bernama orang. Record ini memiliki dua komponen, yaitu string nama dan integer umur. Record secara otomatis menyediakan konstruktor getter, toString, equals, dan squad sampai tadi. Ada void check. Nah, void check itu adalah menambahkan bentuk custom bernama check ke dalam record orang. Metode ini bertugas mengecek saat dewasa atau belum berdasarkan umur nanti yang kita input. Ada if dalam umur besar sama dengan 18. Pengecekan jika nilai umur lebih besar atau sama dengan 18, maka dia akan bla. Lalu sistem berapa dewasa. Nah, baru jika umur dia lebih besar atau sama dengan 18, dia akan mengeluarkan dewasa, maka mencetak dewasa nanti di outputnya. Lalu ada else, yaitu jika kondisi di atas tidak terpenuhi, umur lebih dari 18, jalankan perintahnya akan menjalankan perintah berikutnya nanti. Lalu sistem belum dewasa, dan di sini akan mencetak belum dewasa nanti untuk umur nantinya lebih kecil dari 18. Lalu di sini ada public class soal 7, yang dimana itu sama kayak tadi juga. Sama kayak tadi, itu public class utama bernama soal 7. Ada public static void dalam kurung string, yang mana itu metode main, tidak awal eksekusi program. Lalu ada scanner SC sama dengan new scan dalam kurung sistem dan ini, yaitu membuat objek scanner untuk membaca inputnya nanti. Lalu ada sistem .out.print kurung nama, yaitu menampilkan teks nama nanti. Lalu ada string nama sama dengan sc.nextLine, itu membaca satu baris teks dari user menggunakan nextLine dan menyimpannya ke variabel nama. Lalu ada sistem .out.print umur, itu menampilkan umurnya nanti. Ada integer umur sama dengan sc.nextinteger, yaitu membaca integer nanti yang input menggunakan nextinteger umur. Lalu ada orang sama dengan new orang dan kurung nama, ada nama sama umur, itu membaca objek dari record orang dengan nilai nama dan umurnya dari user nanti. Record otomatis menyediakan konstruktor sesuai komponen yang akan dideklarasikan nanti. Lalu ada
Oh, dot check. Itu memanggil metode check yang ada di objek O. Ya, untuk mengecek status dewasanya atau belum. Sini saya akan menjalankannya. Pertama saya akan mengkompilnya. Nah, di readme di sini inputannya namanya adalah Budi. Lalu umurnya itu ada 17 dan mengeluarkan outputnya itu ada belum dewasa sesuai dengan di readme-nya. Jadi sudah. Nah, yang ke-8 ada soal ke-8 itu nested atau ganjil genap. Buat inner class untuk mengecek ganjil atau genap dengan inputnya 5 dan outputnya nanti menghasilkan ganjil. Sama kayak sebelum-sebelumnya, package-nya juga sama, itu tugas tambahan. Di sini ada kelas outer 8. Nah, kelas outer 8 ini adalah dimana itu membuat outer class atau kelas luar yang bernama outer 8. Lalu ada integer angka. Yang dimana itu adalah deklarasi variabel instance bertipe integer bernama angka. Variabel ini milik objek dari outer 8. Lalu sini ada kelas inner. Nah, kelas inner itu adalah membuat non-static inner class bernama inner di dalam kelas outer 8. Ya, kelas ini dapat mengakses variabel milik outer class secara langsung. Lalu sini ada void check dalam kurung, yaitu membuat metode check di dalam inner class. Lalu sini ada if, yang mana itu. Nah, if-nya itu untuk mengerjakan kondisi nanti untuk angka persen 2 sama dengan 0. Berarti sisa bagi 2 adalah 0. Dan angka tersebut adalah genap. Jadi operator persen tadi adalah sisa pembagian atau modulo. Lalu ada sistem out println bohong genap. Jika kondisi benar, angka genap dia akan menghasilkan genap. Lalu sini ada else, yang dimana itu untuk jika kondisi salah atau angka ganjil. Lalu sini ada sistem out println ganjil. Nah, di sini untuk mencetak ganjil sama kayak model sebelumnya tadi. Lalu di sini ada public class soal 8, yang dimana itu sama juga public class utama bernama soal 8 ini. Lalu ada public static void main, string argument yang mana method main titik awal eksekusi programnya. Lalu ada scanner sc sama dengan new scanner system.in, yang mana membuat objek scanner untuk inputnya nanti. Lalu ada outer 8 O sama dengan new outer 8. Nah, ini adalah membuat objek dari outer class outer 8 dan menyimpannya di variabel U. Lalu ada system.out print, yang mana itu menampilkan yang untuk mengambil nanti masukkan angka. Lalu ada o.angka sama dengan sc.next integer, yang mana itu membaca ke integer dari user dan langsung menyimpannya ke variabel angka milik objek U. Lalu ada outer 8 inner i sama U. Baru new inner, mana itu membuat objek dari inner class inner. Karena inner adalah non static inner class, objeknya harus dibawa melalui objek outer class U. Lalu ada i.check, yang mana itu memanggil metode check dari objek inner class untuk mengecek apakah angka itu genap atau ganjil. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di readme saya mau kompilnya. Nah, di readme itu inputannya adalah 5 dan outputnya menghasilkan ganjil. Jadi dia outputnya sesuai dengan yang di readme. Lalu sini kita lanjut ke soal 9, yaitu generate atau rata-rata. Berprogram untuk menghitung rata-rata dua angka dengan input 6 dan 8 dan outputnya rata-rata 7. Nah, kalau di sini ada. Nah, di sini package-nya juga sama, yaitu pakai tugas tambahan. Baru ada kelas rata lebih kecil extend number, yang dimana itu untuk membuat kelas linear bernama rata. Nah, lebih kecil dari t extend number itu dengan kelas rata t extend number. Nah, itu t adalah tipe generik, yaitu harus merupakan subclass dari number, mau integer, double, float, long, dan lain-lain. Pembatasan ini memungkinkan penggunaan method atau integer view. Lalu ada t, b, yaitu deklarasi dari variabel instance a dan b bertipe t. Variabel ini akan menyimpan dua nilai angka nanti. Lalu ada rata dalam kurung ta dan tb. Nah, itu konstruktor kelas rata yang menerima dua parameter bertipe t. Ada dis.a sama dengan a dan dis.b sama dengan b. Nah, itu menyalin nilai parameter ke variabel instance menggunakan dis. Di sini ada integer hitung. Nah, integer hitung itu membuat metode hitung yang mengembalikan nilai bertipe integer. Metode ini bertugas menghitung rata-rata dari dua nilai. Di sini ada
dalam kalau ada integer value plus b dan integer value. Nah, di sini adalah a integer value itu mengubah nilai a menjadi integer. Lalu b itu integer value itu mengubah nilai b menjadi integer. Kita menjumlahkan keduanya. Terus dibagi dengan 2 dan menghitung rata-ratanya. Di sini ada public plus source 9. Yang dimana itu adalah plus yang bernama source 9. Lalu ada public static void main, yang mana itu method main tidak out program. Lalu ada scanner SC sama dengan new scanner dan kursus scanner in, yang mana itu memberi objek scanner. Lalu di sini ada system out of print. Nah, di sini untuk menampilkan teks nilai pertama nanti. Lalu ada integer x sama dengan sc.next integer. Itu membaca ke integer pertama dan menyimpannya di variabel x. Lalu ada system out print dengan nilai 2 menampilkan nilai kedua nanti. Ada integer y sama dengan sc.next integer, yang mana itu membaca integer keduanya dan menyimpannya di variabel y. Lalu ada rata menggunakan integer r sama dengan new rata menggunakan x dan y. Itu memberi objek dari kelas rata dengan tipe integer. Nunggu tadi itu berarti t diganti dengan integer. Konstruktor dipanggil dengan x dan y. Lalu di sini ada sistem addon println dengan kurung rata-rata plus r dot hitung. Nah, di situ memanggil metode hitung dan mencetak output nanti dengan format rata-rata. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, Pak. Pertama saya akan mengompilnya dulu. Nah, di readme itu contoh inputnya itu adalah 6. Lalu sini 8. Nah, rata-ratanya itu 7. Ralat Pak, ini salah. Harusnya ini 7. Nah, di sini rata-ratanya 7 sesuai. Nah, sini ada soal ke-10 itu record atau data produk, yaitu buat record untuk menampilkan data produk dengan input buku 500 dan 500 dan outputnya buat record untuk menampilkan data produk. Nah, di sini dimana package-nya tetap sama, itu dipakai sebagai tambahan. Lalu ada record produk dalam kurung string nama integer harga. Nah, di situ membuat record bernama produk dengan 2 komponen, yaitu string nama dan integer harga. Record ini secara otomatis akan menyediakan konstruktor getter nama dan harga dan metode toString equals dan hashcode. Lalu di sini ada void tampil, yang dimana itu menambahkan metode custom bernama tampil di dalam record produk. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi produk nanti. Lalu ada sistem out println produk plus nama plus harga juga, itu mencetak informasi produk dengan format terus sama dengan nama dan harga. Lalu di sini ada public class source 10, yang dimana itu membuat public class sama bernama source 10. Lalu di sini ada public static void main, kurung string, yang mana method main tidak masuk program akan jalankan nanti. Lalu di sini ada scanner SC sama dengan new scanner dan system in, yaitu memberi objek scanner untuk membaca input dari usernya nanti. Lalu ada system out print dengan nama produk, itu menampilkan teks nama produk. Lalu ada string nama sama dengan sc.next line, yaitu membaca satu baris teks atau nama produk dari inputannya nanti menggunakan next line dan menyimpannya ke variabel nama. Lalu ada sistem out print itu dan harga, itu untuk menampilkan teks harga. Lalu integer harga sama dengan next integer, yang mana membaca angka integer atau harga dari inputan nanti menggunakan next integer dan menyimpannya ke variabel harga. Lalu sini ada produk P sama dengan new produk dan nama harga, itu memiliki objek dari produk dengan nilai nama dan harga yang diinput nanti. Di kodenya otomatis menyediakan konstruktor sesuai dengan komponen yang dideklarasikan nanti, string nama atau integer harga. Lalu sini ada p.tampil, yang dimana itu memanggil metode tampil milik objek si p untuk menampilkan informasi produk. Nah, sini akan mengompil. Dari sini produknya itu adalah buku dan harganya 500. Nah, di sini sudah sesuai. Kenapa tadi untuk menampilkan hasil produknya tadi, yaitu adalah produknya sama dengan buku dan harganya 500. Jadi sesuai. Jadi Pak, begitu tugas saya. Kesalahan kata mohon dimaafkan Pak. Selamat siang Pak.